Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, saudara. Kita di modul yang kelima tentang pemerolehan bahasa kedua. Setelah ini, kita nanti akan belajar bagaimana hakikat pemerolehan bahasa kedua, terus kemudian bagaimana teori di dalam pemerolehan bahasa kedua. Maka, mari kita simak video berikut ini. Saudara, kita sekarang di materi pemerolehan bahasa kedua. Di dalam bagian ini kita nanti akan membahas tentang dua aspek. Yang pertama adalah hakikat pemerolehan bahasa kedua, yang nanti berisikan dengan ciri-ciri proses pemerolehan bahasa kedua, faktor-faktor yang memengaruhi pemerolehan bahasa kedua, dan aspek pembelajar B2 sebagai individu yang unik. Kalau di teori pemerolehan bahasa kedua, kita nanti akan membahas tentang 7 aspek. Yang pertama kesamaan pemerolehan atau hipotesis identitas, terus pemerolehan lawan pembelajaran, terus hipotesis masukan, hipotesis urutan alamiah, hipotesis monitor, hipotesis saringan afektif, hipotesis kontrastif, dan behaviorisme dan kognitivisme dalam pemerolehan bahasa kedua. Sekarang kita pada aspek atau bagian hakikat pemerolehan bahasa kedua. Kalau pada ciri-ciri proses pemerolehan bahasa kedua, kita nanti bisa menyandingkan apa perbedaan pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Kalau dari aspek kesadaran pembelajar atau pembelajar, kalau pada pemerolehan bahasa pertama itu pembelajar tidak menyadari bahwa mereka sedang memperoleh bahasa tertentu atau bahasa ibu mereka atau bahasa pertama mereka. Tapi kalau pemerolehan bahasa kedua itu pembelajar sangat dan amat untuk menyadari itu karena mereka sedang belajar terus kemudian pada tahap pemerolehan bahasa kedua biasanya pembelajar sudah mengerti terus kemudian usia sudah matang dan seterusnya bahwa mereka mempelajari bahasa baru yaitu bahasa setelah bahasa pertama mereka. Terus dari aspek waktu, kalau pemerolehan bahasa pertama itu berlangsung sejak lahir atau dimulainya dengan tahap reseptif. Kalau pemerolehan bahasa kedua itu dimulai saat pembelajar masuk dalam bangku sekolah. Kalau tempatnya itu dapat memperoleh bahasa pertama di mana saja, tapi kalau pada pemerolehan bahasa kedua tempatnya itu di lingkungan sekolah. Kenapa? Karena pada waktu mulai pemerolehan bahasa kedua itu pada saat mereka masuk bangku kuliah. Bangku sekolah maksudnya. Terus kemudian motivasi dan tujuan kalau pemerolehan bahasa pertama itu untuk dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Yaitu kebutuhan pokoknya adalah dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Tapi kalau pemerolehan bahasa kedua itu didorong oleh motivasi instrumental atau mendapatkan nilai baik, menghindari rasa malu karena mungkin dia tidak bisa bahasa yang lain dan seterusnya. Terus kemudian praktik atau pelatihannya itu nanti dia kalau di pemerolehan bahasa pertama dilakukan dengan komunikasi sehari-hari dengan lingkungan sekitarnya. Tapi kalau dalam pemerolehan bahasa kedua itu praktik dan pelatihannya sudah terkondisikan untuk belajar bahasa kedua. Gitu. Terus kemudian umur pembelajar itu berada pada masa periode kritis, tapi kalau pemerolehan bahasa kedua itu sudah melewati masa kritis. Berapa usia biasanya periode kritis? Itu masa usianya biasanya dia atau pemerolehan bahasa pertama berada pada usia mulai lahir sampai 3 atau 4 tahun. Tapi kalau pemerolehan bahasa kedua itu di atas 4 sampai atau 5 tahun begitu. Lalu pengorganisasian itu berlangsung dengan kajian, media dan alat bantu pembelajaran yang alami berbentuk fakta-fakta kehidupan, fakta-fakta lingkungan sosial, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Tapi kalau pemerolehan bahasa kedua itu berlangsung dengan kajian, media, alat bantu yang artifisial atau tiruan atau yang sudah terkondisikan. Lalu faktor-faktor yang memengaruhi pemerolehan bahasa kedua itu ada tujuan, terus faktor pembelajar, faktor pengajar, bahan, metode, dan faktor lingkungan. Kalau tujuan itu secara sadar pemeroleh bahasa kedua atau pembelajar bahasa kedua, mereka sedang mempelajari bahasa baru setelah bahasa ibu mereka atau bahasa pertama mereka. Itu secara sadar dan tujuannya adalah memang menguasai bahasa target itu. Terus faktor pembelajar itu dapat dipengaruhi atau dapat berupa tipe kepribadian, terus kecerdasan, kesiapan, pembelajarnya dan seterusnya.
Kalau pengajar itu berarti pada kompetensi pengajar mengerti metode atau tidaknya dan seterusnya. Lalu bahan itu unsur-unsur gramatikalnya, terus kemudian aspek-aspek kebahasaan dalam bahasa kedua dan seterusnya. Metode tentang cara yang dapat digunakan oleh pembelajar, lalu selanjutnya faktor lingkungan. Pembelajar bahasa kedua sebagai individu yang unik itu dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu pada aspek umur dan pemerolehan bahasa kedua, terus IQ dan pemerolehan bahasa kedua, kepribadian dan pemerolehan bahasa kedua, serta pengambilan risiko oleh pembelajar dalam proses pemerolehan bahasa kedua. Kalau kita di umur itu nanti anak-anak biasanya secara penelitian seorang anak-anak biasanya dia lebih cepat belajar bahasa daripada orang dewasa. Tetapi para ahli bisa berbeda pendapat. Kalau pembelajar bahasa kedua di usia yang belasan, sekitaran tahun 12 sampai 15 tahun, itu paling cepat memperoleh bahasa dibandingkan dengan pembelajar anak yang dia 6 sampai 10 tahun dan pembelajar dewasa. Nah, pada rentan itu masa-masa yang paling bagus ketika memperoleh bahasa kedua gitu. Tapi ada keunggulan kelompok belasan tahun atau di atas 15 tahun tadi itu mereka lebih mudah untuk menguasai gramatikal atau aspek struktur seperti aspek morfologis dan sintaksis dalam bahasa target atau bahasa kedua. Terus kaitannya dengan IQ dan pemerolehan bahasa kedua. Itu potensi kebahasaan seseorang setidaknya dapat diamati dengan intelijensi kebahasaannya sebagai masukan utama. Tetapi hal itu perlu untuk dikonfirmasi ulang dengan beberapa penelitian-penelitian yang lain. Terus kaitannya dengan kepribadian dan pemerolehan bahasa kedua, itu anak yang biasanya ya, anak yang berkepribadian ekstrovert cenderung dia lebih berhasil dalam usaha pemerolehan bahasa keduanya daripada anak yang introvert. Tetapi itu juga perlu dibuktikan lebih lanjut dengan penelitian-penelitian yang lebih kredibel. Karena ada beberapa juga nanti pernyataan atau hasil penelitian itu masih butuh pembuktian dengan penelitian-penelitian yang selanjutnya. Lalu pengambilan risiko di dalam pemerolehan bahasa kedua. Jadi seorang pemeroleh bahasa kedua atau pembelajar bahasa kedua dia ibaratnya itu menguasai bahasa baru yang asing bagi mereka dan mungkin juga mereka akan bertemu dengan penutur-penutur yang asing juga. Maka faktor keberanian untuk mencoba mengambil risiko itu akan muncul jika pembelajar memiliki rasa aman. Tapi sebaliknya apabila pembelajar merasa tertekan karena dia merasa asing dan seterusnya itu, keberanian mengambil risiko itu juga akan terpendam. Maka pembelajar-pembelajar yang berani mengambil risiko itu juga mungkin akan berdampak bagus untuk keberhasilan pemerolehan bahasa kedua mereka. Dan di sini juga peran pengajar itu juga sangat berperan penting karena eh, bagaimana pengajar itu mengubah kondisi yang memungkinkan pembelajar bahasa kedua itu merasa tidak aman begitu nanti mereka akan berubah untuk menjadi merasa aman dan keberaniannya muncul. Lanjut kita di materi yang selanjutnya yaitu tentang teori di dalam pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama ada teori atau hipotesis identitas yang berfokus pada kesamaan pemerolehan. Hipotesis ini itu menyatakan adanya kesamaan di dalam proses belajar bahasa pertama dan bahasa kedua. Jadi hipotesis ini tuh memiliki keyakinan bahwa ketika seorang anak itu memperoleh bahasa pertama dengan caranya yang unik misalkan begitu, maka dia juga akan bisa mengulangi dengan cara yang sama ketika dia memperoleh bahasa keduanya. Lalu kesamaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua itu terletak pada urutan pemerolehan struktur bahasa dulu, seperti modus interogasi, negasi, dan morfem-morfem gramatikal. Lalu pada morfem-morfem gramatikal, kesamaan konsep gramatikal antara B1 dan B2, atau istilahnya kesamaan konsep itu misalkan tipologi yang berdekatan, tipologi bahasa yang berdekatan, itu biasanya lebih mudah dikuasai daripada yang tidak memiliki kesamaan. Artinya adalah jika B1 dan B2 memiliki tipologi yang berdekatan, artinya dia akan memiliki banyak sekali kesamaan, itu akan mempermudah pembelajar bahasa kedua untuk memperoleh atau mempelajari bahasa target mereka atau bahasa keduanya.
Tetapi kalau tipologi bahasa pertama dan tipologi bahasa kedua itu jauh, maka seorang pembelajar bahasa kedua juga mungkin akan mengalami beberapa kesulitan. Nah, hipotesis ini menyatakan bahwa unsur-unsur bahasa diperoleh dengan urutan-urutan yang diramalkan karena dia juga nanti akan bisa diasosiasikan dengan bagaimana cara atau proses seseorang itu dalam memperoleh bahasa pertama. Lanjut, ada dua istilah, pemerolehan dan pembelajaran. Nah, ada beberapa tokoh yang membedakan antara pembelajaran dan pemerolehan. Ada juga beberapa tokoh yang menganggap itu sama karena di dalam pembelajaran itu seorang anak secara pribadi atau seorang siswa atau seorang pembelajar bahasa kedua itu juga mengalami proses batinnya, proses mentalnya ketika dia memperoleh bahasa kedua. Sehingga di dalam diri seorang anak juga um, melaksanakan atau terjadi proses pemerolehan bahasa begitu. Nah, beberapa definisi yang membedakan istilahnya seperti itu. Pemerolehan itu dikaitkan dengan proses penguasaan bahasa melalui cara bawah sadar atau alamiah yang terjadi tanpa terencana. Kalau pembelajaran proses yang dilakukan secara formal, terencana dengan sistematis di dalam kelas. Lalu tidak melalui usaha belajar yang formal dan eksplisit, tapi kalau pembelajaran itu orang dewasa mengetahui bahwa kaidah dan menyadari tentang kaidah, menggunakan kaidah dalam proses berkomunikasi. Lalu pemerolehan itu unsurnya pembelajar tidak selalu sadar dengan kaidah yang telah didapatkannya. Nah, kalau pembelajaran itu pembelajar mendapatkan pengetahuan tentang bahasa lalu menerapkannya secara sadar dalam komunikasi yang dilakukan. Ini perbedaan-perbedaan antara pemerolehan dan pembelajaran. Tetapi yang telah saya sampaikan tadi, ada banyak tokoh yang juga menganggap pemerolehan itu sama dengan pembelajaran karena di dalam proses pembelajaran itu seorang pembelajar bahasa kedua itu juga merasakan proses batin yang dia juga secara tidak sadar menguasai bahasa-bahasa tersebut tanpa memikirkan kaidah-kaidahnya, tanpa sadar dan seterusnya. Biasanya seperti itu juga. Terus kemudian guru mengarahkan, pengajar mengarahkan, dan seterusnya menjadilah itu terstruktur. Sehingga paradigma pembelajaran itu dalam interaksi kelas. Tapi kalau pemerolehan itu dalam interaksi yang hubungannya dengan individu itu, dengan lingkungan sekitar dan seterusnya, dan dia juga tanpa memikirkan gramatikalnya dan seterusnya. Lalu selanjutnya di hipotesis masukan. Itu hipotesis ini mempercayai bahwa seseorang menguasai bahasa melalui masukan atau input yang dapat dipahami, yaitu dengan memusatkan perhatian atau pesan atau isi. Lalu pemahaman terhadap isi informasi bahasa menjadi penting dalam usaha menguasai bahasa. Di dalam hipotesis masukan percaya bahwa pemahaman terhadap isi itu lebih penting daripada menguasai bahasa itu sendiri. Artinya adalah dalam menguasai gramatikalnya. Yang terpenting adalah menguasai apa maksud dari penutur bahasa kedua. Begitu. Kalau hipotesis masukan ini percayanya seperti itu. Lalu hipotesis masukan ini juga percaya bahwa dalam menguasai bahasa diperlukan kompetensi linguistik yang lebih. Lalu kelebihan itu terutama terkait dengan konteks, pengetahuan tentang dunia dan informasi ekstra linguistik pembelajar. Kenapa? Karena untuk mempersiapkan tentang pemahaman terhadap isi itu. Kegiatan mendengarkan reseptif untuk memahami isi wacana itu sangat penting bagi pemerolehan bahasa. Kedua, kenapa? Karena tadi itu, karena uh, hipotesis masukan ini percaya bahwa pemahaman terhadap isi itu yang paling penting daripada menguasai gramatikalnya dan seterusnya. Lalu pada hipotesis urutan alamiah, itu percaya bahwa proses pemerolehan bahasa itu adalah memperoleh unsur-unsur bahasa menurut urutan tertentu yang dapat diprediksi. Urutan ini bersifat alamiah. Pola pemerolehan unsur-unsur bahasa itu bersifat stabil. Struktur gramatika tertentu cenderung diperoleh lebih awal daripada struktur yang lain. Artinya dalam mungkin fonologisnya atau morfologis atau sintaktisnya itu lebih dulu. Terus kemudian jika dalam pemerolehan fonim B1, konsonan bilabial tidak bersuara, itu cenderung diperoleh lebih awal, tetapi dalam pemerolehan bahasa kedua, itu imbuhan aktif cenderung diperoleh lebih awal daripada imbuhan yang menyatakan bentuk pasif. Nah, pada pernyataan yang kelima ini mendukung pernyataan yang pertama bahwa proses pemerolehan bahasa pembelajar
memiliki urutan tertentu yang dapat diprediksikan, sehingga urutan itu bersifat alamiah. Lanjut hipotesis monitor. Hipotesis monitor ini percaya bahwa pengetahuan bahasa yang diperoleh seseorang melalui pemonitoran atau pemantauan dapat digunakan secara sadar untuk merumuskan kalimat-kalimat dan membetulkan tuturan atau tulisannya. Fungsi menyunting itu memainkan peran apabila pembelajar mencoba memperbaiki karangan atau membetulkan kalimat yang tidak gramatikal dalam tes-tes kebahasaan. Pemrosesan secara sadar melandasi penggunaan struktur bahasa pertama untuk merumuskan kalimat-kalimat bahasa kedua. Dalam hipotesis monitor ini terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dalam pemerolehan bahasa kedua, yaitu waktu, bentuk, dan kaidah. Pembelajaran harus mempunyai waktu yang cukup, terus kemudian harus terfokus pada bentuk, terus berpikir pada bentuk yang benar, serta harus tahu kaidahnya. Intinya adalah hipotesis monitor ini percaya bahwa pengetahuan tentang bahasa yang dimiliki oleh seseorang atau proses ketika seseorang itu mempelajari bahasa kedua itu dapat dilakukan dengan memonitor dirinya atau memonitor terhadap bentuk-bentuk bahasa target yang itu salah, yang itu sudah benar, dan seterusnya. Sehingga pengetahuan tentang kebahasaan itu menjadi meningkat. Lanjut, hipotesis saringan afektif. Nah, hipotesis ini percaya bahwa saringan afektif itu merupakan bagian dari memproses internal yang secara sadar menyaring masukan bahasa yang dilandasi oleh faktor afektif, yaitu motif, kebutuhan, dan emosi pembelajar itu. Saringan afektif ini muncul dan menjadi pintu utama yang harus dilalui oleh masukan bahasa atau input bahasa sebelum ia masuk dalam proses selanjutnya. Saringan itu menentukan beberapa hal, yaitu pertama model sasaran yang dipilih, bagian bahasa yang harus dikuasai, kapan upaya belajar bahasa harus mengalami masa tenang, dan seberapa cepat pembelajar dapat memperoleh bahasa. Lalu hipotesis kontrastif. Hipotesis kontrastif ini percaya bahwa kesalahan yang dibuat dalam masa belajar bahasa kedua itu adalah dikarenakan perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Maka terjadilah kontras atau pertentangan atau perbedaan antara bentuk bahasa pertama dan bahasa kedua. Sehingga kesalahan di bahasa kedua itu karena adanya perbedaan bentuk dari bahasa pertama dengan bahasa kedua. Lalu kemudahan dalam belajar bahasa kedua itu disebabkan oleh adanya kesamaan antara B1 dan B2. Itu seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Lalu adanya perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua itu menimbulkan kesulitan dalam belajar. Kalau adanya persamaan B1 dan B2 itu akan menyebabkan adanya kemudahan. Hipotesis kontrastif ini itu juga menyatakan bahwa seorang pembelajar bahasa kedua sering melakukan transfer B1 ke dalam B2 dalam menyampaikan suatu gagasan. Maka biasanya fokus pada hipotesis kontrastif ini adalah pada bentuk transfer yang dilakukan oleh pembelajar bahasa kedua ke bahasa pertama. Lalu behaviorisme dan kognitivisme dalam pembelajaran bahasa kedua. Seperti di pembelajaran bahasa pertama, Anda sudah belajar tentang behaviorisme dan kognitivisme. Kalau behaviorisme itu dikenalkan oleh B.F. Skinner dan kawan-kawannya, lalu kognitivisme itu dikenalkan oleh Chomsky dan Piaget. Kalau behaviorisme percaya bahwa perilaku berbahasa yang efektif merupakan hasil respons tertentu yang dikuatkan. Respons itu akan menjadi kebiasaan dan yang terkondisikan yang dimaksud. Lalu pembelajar dapat menghasilkan respons kebahasaan yang dikuatkan, baik respons yang berupa pemahaman atau respons yang berwujud ujaran. Kalau kognitivisme itu percaya bahwa perkembangan yang secara menyeluruh itu sebagai hasil dari interaksi komplementer antara kapasitas kognitif perseptual pengembangan anak dan dengan pengalaman kebahasaannya. Dalam semua bahasa, belajar semantik bergantung pada perkembangan kognitif Bloom menyatakan bahwa penjelasan perkembangan bahasa bergantung kepada penjelasan kognitif yang terselubung. Artinya adalah kognitivisme ini percaya bahwa seseorang ketika memperoleh bahasa itu ada proses mental juga yang
yang berjalan atau berproses pada diri seseorang. Yang proses mental itu bisa dikaitkan dengan kognitifnya, terus kemudian psikomotoriknya maupun afektifnya. Begitu. Terima kasih. Saudara, itulah tadi materi tentang pemerolehan bahasa kedua. Anda dapat menambah referensi, menambah pemahaman Anda dengan membaca artikel-artikel yang berhubungan dengan pemerolehan bahasa kedua. Selain itu, Anda juga dapat untuk mengerjakan soal perlatihan dan soal tes sumatif untuk meningkatkan pemahaman Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.